Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Ivan Setiawan. Pada video sebelumnya saya sudah mempraktekkan modul warna dan gambar. Nah, sekarang saya akan mempelajari dan mempraktekkan modul selanjutnya, yaitu layer dan teks. Langsung aja kita buka modulnya. Oke, bab 5 layer dan teks. Sekarang bagian layer dulu nih. Layer. Nyebutnya layer ya. Komponen penting yang menyertai layer antara lain. Yang pertama adalah timeline. Timeline digunakan untuk menampung layer dan merupakan pengatur semua jalan cerita, di mana aktor ditampilkan dan menghilang. Suatu objek yang muncul diatur dalam timeline tersebut. Komponen utama dalam timeline adalah layer, frame, dan playhead. Timeline berfungsi untuk mengatur waktu suatu movie dan memunculkan objek tertentu. Penempatan efek suara dan musik latar belakang juga diatur dalam timeline. Jadi kayak software video-video editor ya, ini kurang lebihnya seperti itu. Jadi nanti gambar apa segala macam dimasukin di sini semuanya. Yang bagian sini ini apa namanya, bagian timeline ya ini. Nah, ini bagian-bagiannya di sini dijelaskan. Di sini ada guide layer icon. Bagian di sini, coba kita lihat sini aja biar gambarnya lebih jelas. Soalnya di sini agak ngeblur gambarnya. Nah, ini dia. Terus guide layer icon, bagian ini kayaknya ya, guide layer icon. Terus center frame button. Oh, nggak ada ininya ya, center frame button di saya nggak ada nih. Terus ada onion skinning buttons. Ini ada di sebelah sini. Oh, ini nih onion skin. Nah, ini. Terus ada current frame indicator, frame rate, elapsed time, dan lain-lain. Oke. Tapi sini nggak ada penjelasannya ya. Kita lanjut terus ke frame. Frame adalah gambar yang membentuk suatu gerakan bila frame tersebut ditampilkan satu demi satu berurutan. Frame merupakan konsep animasi yang dibuat secara manual maupun dengan alat bantu komputer. Untuk membuat movie menyajikan suatu action pada saat playhead mencapai frame tertentu pada timeline. Frame adalah satuan terkecil di dalam sebuah animasi dalam Flash. Keyframe adalah sebuah frame yang mendefinisikan satu atau beberapa perubahan di dalam animasi yang kita kembangkan. Sebuah keyframe adalah sebuah frame, sedangkan sebuah frame belum tentu dapat didefinisikan sebagai sebuah keyframe. Nah, itu untuk penjelasan frame. Sekarang bagian playhead. Playhead dengan garis merah vertikal menunjukkan posisi frame berada pada suatu saat. Bila posisi playhead tersebut berubah, maka gambar yang ada di stake juga berubah. Oke, itu untuk playhead. Sekarang layer. Ini kebanyakan ini semua ya, apa namanya, teori semua. Layer digunakan untuk menempatkan objek yang berbeda-beda seperti kertas transparan, di mana beberapa layer bersama-sama merupakan suatu gambar yang lengkap. Objek tidak hanya gambar animasi saja, melainkan dapat berupa gambar latar belakang, teks, movie, dan suara. Setiap objek berada pada layer tersendiri yang independen. Itu untuk pengertian layer. Terus ada scan. Pada pembuatan film yang punya jalan cerita cukup panjang, untuk memudahkan pembuatnya, maka dibagi-bagi menjadi beberapa tema yang dinyatakan dalam scan. Seperti halnya pembuatan film yang terdiri dari banyak scan. Animasi juga dibuat dengan konsep yang sama. Untuk memudahkan dalam mengatur movie, nama scan dapat diubah dengan mengklik 2 kali pada nama scan tersebut. Kemudian diketik nama yang dikehendaki untuk menampilkan panel scan. Pilih menu window terus scan. Kita coba ya. Window terus scan. Window terus
Window kan panel menu. Window. Kok nggak ada scan ya? Mungkin sini belum ada isinya ya. Terus scan scan lagi. Scan adalah satu macam animasi yang berisi berbagai layer dan frame. Bila Anda akan membuat satu file animasi dengan dua macam animasi yang berbeda dan Anda akan memisahkannya, Anda bisa membuatnya dengan dua scan. Dengan menggunakan dua scan, Anda dengan mudah melakukan editing karena meskipun terdapat dalam satu file tetapi masing-masing animasi terpisah. Untuk mengatur scan, Anda dapat mengaturnya dalam Docker seperti di bawah ini. Scan, ini nama scan. Ini buat ngeduplikat scan. Ini buat nambahin scan. Terus ini buat ngapus scan. Ini ya. Ini bukan. Oh, ini mah layer. Oh, ini scan di sini nih. Coba. Terus kita seleksi. Cara ini scannya gimana ya? Saya juga masih belum paham. Dengan menggunakan dua scan, Anda lebih leluasa melakukan lompatan dari satu frame ke satu frame dari satu frame ke frame yang lain maksudnya. Dari satu frame ke satu frame dalam scan yang lain. Dalam penggunaannya untuk e-learning, Anda dapat memanfaatkan scan untuk memisahkan menu materinya. Nah, itu untuk bagian layer ya. Komponen penting yang menyertai layer antara lain ada timeline, ada frame, playhead, layer, scan. Nah, udah itu aja. Berarti ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 komponen penting dalam layer. Terus itu untuk bagian layer. Sekarang ke mode layer. Layer atau lapisan merupakan hal yang sangat penting di Flash. Layer digambarkan seperti tumpukan lembaran yang transparan. Layer yang paling atas akan menutupi objek yang di bawahnya. Kegunaannya antara lain. Yang pertama, untuk pengaturan kerja, animasi dan elemen lainnya. Jadi kita bisa memakai layer yang berada antara file, suara, objek, action, label frame, dan komentar frame untuk memudahkan dalam menggambar atau mengedit suatu objek tanpa mempengaruhi objek yang berada di layer lain. Terus yang ketiga, agar bisa menemukan objek dengan cepat dan mudah ketika akan mengedit objek tersebut. Terus yang keempat, dapat membuat banyak objek dengan animasi yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, itu merupakan kegunaan layer ya, mode layer. Beberapa macam mode layer terlihat pada gambar di bawah ini. Ini yang pertama itu mode aktif. Ini gambar yang pertama, coba digedein. Nah, ini mode aktif ditandai dengan gambar pensil. Oke, coba. Oh, jadi pas kita seleksi itu langsung ini ya, ada gambar pensilnya. Itu berarti tandanya dalam mode aktif. Mode ini menunjukkan bahwa layer sedang aktif dan siap untuk mengerjakan suatu objek pada layer tersebut. Nah, yang kedua mode normal. Kalau mode normal, ini yang gak ada ininya, icon pensilnya. Mode normal ini adalah mode yang bisa dilihat dan diedit ketika mode ini menjadi mode aktif. Terus mode terkunci. Mode terkunci itu ditandai kayaknya nih. Ditandai dengan gambar gembok kecil yang terkunci. Pada mode ini kita hanya bisa melihat objek pada layer tanpa bisa mengeditnya. Jadi nggak bisa nggak bisa diedit, cuma bisa dilihat aja karena di sini dikunci. Terus mode tersembunyi. Ditkitai ini salah ketik. Kayaknya ini mode tersembunyi ditandai dengan tanda X. Mana nomor 4? Oh, ini mode tersembunyi itu. Pesan sih nggak bisa nih mode tersembunyi. Oh, ini nih.
Tuh, mode tersembunyi. Jadi bisa diatur mau yang mana yang disembunyiin layernya. Oke. Terus mode outline ditandai dengan kotak tanpa warna, yang berarti tidak menampilkan objek secara keseluruhan. Belibet. Hanya garis luarnya aja yang terlihat. Nah, itu untuk mode layer. Nah, terus ada manajemen layer. Pada Flash kita dapat menyatukan beberapa animasi yang berbeda dengan menggunakan objek yang berbeda. Sangat dianjurkan agar kita menggunakan satu layer untuk satu animasi objek. Bagian sini hide atau unhide layers. Nah, yang bagian sini buat unlock. Bagian sini untuk mengubah outline-nya. Oke, terus di sini ada buat nambahin layer baru. Nah, di sini ini ya gambar yang penjelasan yang ini tadi. Tapi sini udah jelasin juga. Oke, lanjut aja deh. Terus manajemen layer. Manajemen layer menambah layer. Untuk menambah layer kita dapat melakukan salah satu langkah di bawah ini. Klik kanan pada layer yang sudah ada, lalu pilih insert layer. Klik pada tombol add new layer. Coba tadi yang sini ya. Oh iya benar di sini. Insert layer. Manajemen layer menggeser layer. Oh ini buat nambah layer, menggeser layer, memberi nama layer, mengunci layer. Oke. Tadi di sini udah ini ya. Udah maksudnya saya kira udah jelas nih di sini. Sini buat tambahin, di sini buat buat nandain kalau layer ini lagi aktif. Ini buat ngubah warna ininya, layernya. Sini buat nge-hide, sini buat kunci. Oke, terus lanjut aja. Menggunakan teks. Untuk menambahkan teks ke dalam stage, pilih tool, text tool. Pada toolbar kemudian klik pada stage. Oh ini buat nambahin ini ya, buat nambahin teks. Jadi kita di sini pilih text tool, kemudian klik di bagian ininya, stage-nya. Sebuah kotak kosong akan muncul untuk mengubah jenis, ukuran serta warna font menggunakan jendela properties di bagian bawah layar. Nah, nanti di bagian bawah layar sini kita mau misal kita mau ngubah fontnya ada di sini, ngubah ukurannya ada di sini. Misal teksnya mau diinin ke bold atau ke italic bisa juga. Pokoknya semua buat pengaturannya ada di bagian bawah sini, ada di properties. Nah terus ini gambar penjelasannya tuh, untuk mengatur jenis font, untuk mengatur ukuran font, sama kayak Microsoft Word tuh ada ininya. Terus breaking text apart. Flash memiliki fitur untuk memecahkan teks menjadi simbol per karakter untuk dipisahkan ke dalam text block yang berbeda. Teknik ini dinamakan break apart dan hanya berlaku untuk static text. Setelah melakukan break apart, maka tulisan tidak lagi menjadi sebuah kalimat utuh, melainkan terpisah karena menjadi karakter per karakter. Pemisahan seperti ini memungkinkan kita untuk melakukan animasi untuk setiap huruf secara terpisah. Barangkali mau bikin animasi yang hurufnya terpisah-pisah, jadi di sini bisa pakai fitur breaking text apart. Ini text defaultnya, pas udah dibuat ininya break apartnya jadi kepisah-pisah gini. Coba kita contohin ya. Misal di sini Adobe. Nah, kemudian kita seleksi, pilih bagian di bagian menu, kita modify, terus break apart. Nah, ini udah kepisah-pisah.
Oh, jadi lebih ini ya, lebih apa namanya, lebih cepat ketimbang kita misal mau ini manual bikin Adobe misalnya, terus kita bisa manual harus diketik satu-satu hurufnya. Jadi misal dari A kemudian tambah lagi B kemudian tambah lagi C, itu jadi lama ya. Nah, kalau make breaking text apart, make fitur breaking text apart itu jadi lebih cepat. Oke, jadi seperti itu. Terus lanjut, ini udah saya contohin ya tadi. Oh, udah selesai ya materi untuk modul apa namanya, layer dan teksnya sampai sini dulu. Nanti di video selanjutnya saya akan mempraktekkan modul untuk animasi dasar frame by frame. Oke, saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.